يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'anil karim. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat luar biasa buat kita semua. Allah yang telah menciptakan kita, menentukan nasib kita, dan memberikan kita jalan. Ada dua jalan ikhtiar kita. Diberikan jalan kebaikan dan juga ada jalan keburukan, tinggal kita pilih. Kita bisa milih waktu sholat tiba, kita sholat atau enggak sholat. Begitu pula saat diberi rezeki oleh Allah, kita bisa pilih rezeki tersebut akan kita sedekahkan atau tidak kita sedekahkan. Atau rezeki tersebut kalau memang cukup kita berangkat ke tanah suci atau kita membeli sesuatu yang kita inginkan. Itu kita bisa pilih. Oleh karena itulah maka kalau kita salah pilih, na'udzubillahi min dzalik. Karena pilihan yang dua ini hanya antara ridha Allah dan murka Allah saja. Hanya dua saja. Antara ridha Allah atau murka Allah. Salah pilih bisa-bisa Allah murka. Tepat pilihan kita, benar sesuai petunjuk Allah, insya Allah kita dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, malam hari ini insya Allah yang kita pelajari adalah pelajaran manasik haji dan umroh. Nah, kita umrohnya saja insya Allah. Mudah-mudahan yang belum pernah melaksanakan ibadah haji dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diundang untuk melaksanakannya dengan mudah, diberikan rezeki yang melimpah barokah, dan hajinya menjadi haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dihajikan semuanya yang belum haji sebelum diwafatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah yang mengaminkan Allah kabulkan. Jadi mengaminkannya jangan malas-malasan. Jangan amin. Jangan amin. Jangan. Amin. A-nya agak panjang dikit. Amin. Kalau amin, nah itu Pak Amin. Kalau amin artinya orang yang aman. Amin, orang yang dipercaya aman. Amin, seperti Rasulullah disebut Al-Amin. Kalau amin, waalaikumsalam, artinya orang yang amin. Silakan. Kalau amin, semoga Allah mengabulkan. Yang kita pelajari dari awal ini adalah tema dasarnya, pelajaran dasarnya dari umrah. Hukum, syarat, rukun dan proses ibadah umrah. Dan keutamaan umrah itu luar biasa. Ini yang bikin kita iri melihat orang umrah lagi dan umrah terus. Cuman ada peringatan Rasul juga yang tidak boleh kita abaikan. Di akhir zaman kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah mengabarkan bahwa akan banyak orang yang bolak-balik ke tanah suci, namun tetangganya kelaparan. Bolak-balik ke tanah suci kata Rasulullah, tetangganya kelaparan, tetangganya
dililit hutang. Tetangganya banyak masalah-masalah karena tidak mampu membeli sesuatu. Artinya kita harus perhatikan juga. Kita umroh terus nggak peduli kiri kanan kita kalau mereka ternyata butuh bantuan. Ini ada kisah nyata sebelum saya mulai untuk membahas apa yang Bapak Ibu lihat saat ini. Kisah nyata ini, seorang dari Suriah. Beliau ini seorang tukang sol sepatu. Saya tidak tahu tahun berapa itu terjadi. Yang jelas ini kisah nyata. Sudah lama sekali. Tukang sol sepatu ini menyisihkan sebagian rezekinya untuk ibadah haji dan umroh. Masya Allah. Kita pikir berapalah tukang sol itu bisa menyimpan atau menyisihkan uangnya, betul? Pasti nggak seberapa. Tidak semua orang mau disol sepatunya. Ada orang yang mampu beli baru, dia beli baru. Ada orang yang juga nggak tahu kalau sepatu itu atau sendal itu kalau sudah putus atau hampir putus bisa disol. Ada banyak yang nggak tahu. Ada yang tahu juga masih mikir disol apa enggak, atau mendingan beli baru begitu. Nah, ini tukang sol sepatu, pekerjaan ini sangat mulia sekali. Kenapa mulia? Karena mengeluarkan tenaga sendiri untuk mendapatkan hasil yang halal. Niatnya terus ikhlas, benar-benar ingin berangkat ibadah haji. Bahkan targetnya adalah berangkat haji berdua dengan istrinya. Masya Allah. Kemudian bertahun-tahunlah beliau ngesol sepatu. Terkumpullah suatu hari uangnya cukup untuk berangkat haji dan umroh bersama istrinya. Kemudian di tahun tersebut, tahun ibadah haji, dia harus berangkat. Sudah mau siap-siap rencananya, uang itu untuk mendaftar ibadah haji. Tetapi Bapak Ibu semua, di dalam jalan, di perjalanan atau di suatu tempat, beliau melihat ada nenek-nenek yang melihat seekor keledai mati terkapar, dagingnya diambil oleh nenek tersebut. Buat apa ya? Jangan-jangan buat dimasak, tapi itu bangkai. Dibuntutinya lah nenek ini. Ternyata nenek ini memiliki seorang cucu. Mudah-mudahan cerita sini nggak salah, saya nggak ngarang-ngarang. Ini yang saya ingat saya. Cucu yang sedang jerawatnya, atau cucu atau anak-anak gitu ya. Yang jelas anak kecil, mungkin cucu, anak neneknya. Nih ada beberapa orang, entah kemana orang tuanya saya nggak tahu juga. Apakah mungkin ini anak yatim piatu? Wallahu a'lam bishawab. Intinya nenek ini berusaha sendirian untuk menghidupkan anak-anak itu. Bapak yang tadi yang tukang sol mengumpulkan uang untuk ibadah haji dan umroh, membuntuti nenek ini, ternyata daging tadi mau dimasak buat memberi makan keluarganya tadi. Astagfirullahaladzim. Nggak tega beliau. Akhirnya disamperin anak nenek itu. Nek, jangan nek, kan haram nek. Daging keledainya sudah mati, itu bangkai, haram nek. Apa kata nenek ini? Bagimu haram, bagiku ini halal, karena aku tidak mampu makan lebih dari ini. Ini yang bisa ku dapat. Ini yang bisa kuberikan makan keluargaku. Masya Allah. Menangis bapak ini. Ternyata ada orang semiskin itu hidupnya yang gak jauh dari rumah beliau.
Akhirnya beliau nggak tega, nih nanti saya berikan makanan nih. Dan saya akan berikan modal buat nenek, modal untuk hidup ke depan. Jadi nggak hanya ngasih makan, modal hidup nanti ke depan dapat makan dari situ. Yaitu sepasang domba, masya Allah. Diberikan makan, lalu diberikan modal sepasang domba dan sebagian uang. Itu rencana bapak tadi yang tukang sol. Tukang sol, kepeduliannya luar biasa. Namun dia pulang dulu, bilang ke istrinya, ceritalah bla 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 seperti yang aku ceritakan tadi. Apa yang dilihatnya diceritakan. Istri yang pun tidak tega, iba hati istrinya. Ya udah terserah. Jadi beliau menyerah kepada suaminya, terserah mau gimana. Kalau memang mau bantu nenek itu ya sudah, nggak apa-apa, kita nggak berangkat haji dan umroh tahun ini. Menangislah mereka berdua. Lagi-lagi gagal berangkat haji dan umroh. Kerinduannya sudah memuncak memenuhi dada mereka. Allahu Akbar. Akhirnya uang tadi yang sudah dikumpulkan benar-benar diberikan. Domba sepasang untuk modal buat nenek tadi, kemudian diberikan uang untuk hidup sementara sambil mengurusi domba tersebut. Akhirnya tahun itu adalah tahun kesedihan buat suami istri ini karena tidak jadi berangkat ibadah haji dan umroh. Ya gimana nggak sedih Bapak Ibu? Coba seandainya itu tahun terakhir, tahun depannya meninggal, nggak nyampe bulan haji, nggak nyampe atau nggak sempat haji, sedih nggak? Sedih banget. Ada yang belum pernah haji? Angkat tangan coba. Belum pernah haji, bukan umroh. Belum pernah haji? Angkat tangan lagi. Insya Allah yang angkat tangan belum pernah haji, Allah akan undang segera berangkat ke Baitullah. Amin. Ya Allah ya Rabbi. Belum cukup waktu haji atau belum cukup buat dana haji, ya umroh dulu. Boleh nggak? Boleh. Oh Pak Ustadz, itu kan sunnah, haji wajib. Bapak Ibu, sholat subuh wajib dulu apa sunnah dulu? Sunnah dulu, ya kan, 2 rakaat. Ada sholat sunnahnya ya nggak? Sunnah dulu, baru wajib. Betul. Nggak ada masalah. Begitu pula seperti yang mau puasa Syawal kemarin. Habis Ramadan ada utang Ramadan. Cuma pengen dapat pahala puasa Syawal juga, biar seperti puasa setahun penuh. Syarat puasa setahun penuh adalah puasa sempurna Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal. Sedangkan Ramadannya ngutang. Bolehkah di bulan Syawalnya puasa 6 hari dulu baru bayar hutang? Boleh. Mudah-mudahan cukup umurnya, ya itu yang penting. Begitu pula haji dan umrah. Bapak Ibu, cerita saya tadi belum selesai. Tukang sol yang niatnya tulus, ikhlas untuk mencari ridha Allah, melaksanakan ibadah haji dan umrah, yang akhirnya tahun itu batal berangkat, uangnya untuk membantu orang yang sangat miskin. Mungkin saja beliau pernah mendengar hadis yang saya sampaikan tadi, bahwa Rasulullah menceritakan adanya orang bolak-balik ke tanah suci di akhir zaman, sedangkan tetangganya kelaparan, dia tidak tahu dan dia tidak peduli. Na'udzubillahi min dzalik. Artinya apa? Silahkan berangkat haji dan umroh berkali-kali, berulang-ulang. Perhatikan tetangganya. Ada yang kelaparan enggak? Masa sih orang yang bolak-balik berangkat umroh enggak mampu memberikan sekarung beras buat tetangga yang miskin? Sekarang beras berapa harganya? Betul? Enggak ada apa-apanya bagi orang yang sudah bolak-balik berangkat umroh. Ada pahala yang besar lagi. Nah, ini dia tadi. Videonya tadi mungkin sebagian sudah nonton. Bahwa umroh itu besar pahalanya, lebih besar lagi umroh dan mengumrohkan. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu jangan hanya berangkat sendiri, ajak yang lain untuk berangkat umroh, kasih motivasi. 100.000 kali lipat sekali sholat di Masjidil Haram, pengen nggak?
Pengen banget. Banget. Jadi untuk menyainginya itu pahala kita harus melewati 100.000 hari sholat subuh baru dibandingkan 1 kali sholat subuh di Masjidil Haram. Ya Allah, ruginya kalau nggak sampai sana. Rugi lah. Emang umur nyampe 100.000 hari? Itu pun kalau istiqomah subuh terus. Gimana yang kita ini subuhnya kesiangan, ya kan? Belum lagi subuhnya karena kesiangan, ya udah sekalian ditambah banyak rakaatnya biar Allah senang, dijamak sama sholat duha. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Nah, penutup cerita tadi, Bapak Ibu tahu nggak? Ulama yang menceritakan, bukan siapa-siapa. Kok ulama itu tahu? Dari mana? Dari Allah. Ulama ini sedang ibadah haji, tertidur di salah satu sudut di Masjidil Haram dan bermimpi saat itu dan yakin 100% bahwa mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Apa isi mimpinya? Dalam mimpi itu ulama ini dikasih tahu sama malaikat turun dari langit membawa kabar kepada beliau. Wahai hamba Allah, kamu tahu nggak tahun ini hanya ada 1 orang saja yang sudah pasti diterima haji dan umrohnya. Allahu Akbar. Terus yang lain berarti tanda tanya dong. Ya nggak tahu. Masih dipertanyakan. Diterima apa enggaknya? Mungkin karena riyaknya, karena bangganya, sombongnya, mungkin karena uangnya dari jalan yang mungkin bukan halal, atau mungkin karena kurang rukunnya atau kurang sempurna. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas nggak tahu kalau yang lain. Cuma yang sudah pasti diterima 1 orang. Kan penasaran. Siapa wahai malaikat Allah? Jadi dalam mimpi itu beliau didatangi seseorang yang ngaku, aku malaikat Allah. Aku mau ngasih tahu bahwa tahun ini ibadah haji dan umroh yang sudah pasti diterima Allah adalah si fulan namanya. Allahu Akbar. Dari mana si fulan itu? Si fulan itu tukang sol dari Suriah. Maka beliau bergegas mencari setelah ibadah haji, dicarinya orang tersebut. Awalnya di tanah suci itu dicari karena kan ibadah haji, dibilang sudah diterima haji dan umrohnya. Nah, beliau akhirnya penasaran. Beliau mencari orang yang dimaksud dalam mimpi tersebut. Dengan izin Allah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau berangkat ke arah yang ditunjukkan oleh malaikat dalam mimpi tersebut. Sampai akhirnya nanya-nanya orang, tukang sol dekat daerah begini-begini gitu, daerah pinggiran-pinggiran seperti itu. Ada nggak yang kenal? Nggak kenal. Ketemu orang lagi nanya, nggak kenal. Memang dia bukan orang terkenal. Akhirnya dia bukan artis. Akhirnya ketemu orang yang kenal. Ngasih tahu. Itu orangnya. Ternyata dia seorang tukang sol. Dicari tahu. Masya Allah, hamba Allah. Kamu namanya siapa? Iya. Kok tahu nama saya dari mana? Nah, ulama ini bilang kepadanya, Masya Allah, hebatnya kamu. Sampai-sampai diberitakan kepadaku bahwa haji dan umrah mulai yang diterima Allah tahun ini. Nangis beliau, aku gak berangkat haji, aku gak berangkat umrah. Tambah kaget ulama ini, loh kok gak berangkat haji, gak berangkat umrah, tapi haji dan umrahnya sudah diterima Allah. Seakan-akan beliau sudah melaksanakannya dengan sempurna. Masya Allah. Kenapa? Akhirnya dicari tahu kisahnya. Ditanya sama hamba Allah tersebut. Menangislah ulama ini. Luar biasa. Berarti apa? Tulus, ikhlas untuk melaksanakannya. Maka Bapak Ibu, maksud dari cerita ini apa? Ini bukan ngarang-ngarang, ini kisah nyata. Awali dengan niat. Niatnya tulus, ikhlas mencari ridha
Allah. Ikhlas nggak nih berangkat haji umroh? Berangkat umroh ikhlas? Ikhlas. Ini kan insya Allah niatan kita berangkat umroh di bulan Desember ini ya. Mudah-mudahan bulan Desember nanti kita bisa berangkat bareng-bareng umroh sampai rezeki cukup bahkan melimpah, mudah-mudahan. Amin. Badan pun sehat. Amin. Amal pun diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih hukum melaksanakan ibadah umroh? Jadi melaksanakan perjalanan umroh itu adalah sunnah hukumnya bagi setiap umat muslim yang mampu saja untuk melaksanakannya. Baik dalam secara materi dan juga non materi, ibadah umroh dapat dilaksanakan kapan saja kecuali pada hari Arafah. Hari Arafah nggak ada umrah. Kapan hari Arafah? 10 Zulhijjah. Satu hari sebelum Idul Adha. Juga di hari Tasyrik tanggal 11, 12, 13 Hijriahnya itu tidak boleh umrah. Dari para ulama berpendapat dalam melaksanakan ibadah umrah hukumnya adalah wajib atau fardu bagi orang muslim yang belum pernah melaksanakannya. Ini sebagian ya. Sebagian pendapat mengatakan wajib, sementara dia mampu untuk melakukan ibadah umroh. Jadi wajib itu karena mampunya. Dia belum pernah, tapi dia belum melaksanakan, hukumnya wajib. Nah, dosa. Jadi yang sudah mampu hukumnya wajib, tapi belum pernah nih, dia mampu. Mobil punya bahkan banyak, rumah di mana-mana, ada perumahan baru, beli baru rumah lagi, gitu kan? Bahkan handphone ganti-ganti. Uangnya ada cukup untuk berangkat, tapi nggak pernah berangkat. Itu menurut sebagian ulama hukumnya wajib, jadi wajib berangkat. Namun demikian ada juga dari para ulama mengatakan ibadah umrah itu hukumnya sunnah muakkad saja, yaitu sunnah yang sifatnya sangat dianjurkan untuk dikerjakan, besar pahalanya jika kita melaksanakannya, sangat ditekankan. Kalau sunnah muakkad berarti apa? Mendekati wajib, tapi tetap sunnah. Artinya apa? Seandainya tak terlaksana, maka tidaklah berdosa sebagaimana meninggalkan yang wajib. Di sebuah hadis diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan mengatakan dalam melaksanakan ibadah umrah pada bulan Ramadan nilainya sama seperti ibadah haji. Jadi kalau Bapak Ibu pengen banget nih haji masih lama, baru daftar 50 tahun lagi. Kemarin saya ngobrol sama siapa ya? 52 tahun? Astagfirullahaladzim. Jadi Bapak Ibu daftar sekarang ibadah haji, 52 tahun yang akan datang baru berangkat. Orangnya masih ada apa enggak? Astagfirullah. Jadi kecil harapan tuh bisa berangkat. Kecil nggak harapannya? Sangat kecil berangkat. Sangat kecil harapan untuk berangkat. Maka ada juga kemarin kan yang mungkin viral tuh videonya, pakai sepeda. Kan pakai sepeda kan nggak ngabisin bensin, juga nggak pakai biaya yang mahal seperti ibadah haji plus gitu ya. Ya makan minum tenaga segala macam, mungkin visa lah kali ya, karena ke luar negeri gitu. Pakai sepeda sanggup nggak? Itu masalahnya, sanggup nggak? Perjalanannya berapa? 7 bulan. 7 bulan pakai sepeda sampai ke tanah suci. Allahu Akbar. Sepeda udah nggak bisa. Nah, itu dia. Persyaratan rukun dan wajib umroh ini diperuntukkan bagi umat Islam. Persyaratan rukun dan wajib umrohnya diperuntukkan bagi umat Islam. Artinya agama lain wajib nggak atau ada ditekankan nggak, dianjurkan nggak? Enggak. Memang nggak ada ajaran mereka untuk melaksanakan
umroh. Kemudian sudah balik. Anak kecil gimana? Boleh dibawa? Dibawa mungkin boleh-boleh aja, tapi nggak terhitung pahalanya seperti orang dewasa yang sudah balik. Gitu. Jadi kalau anak kecil belum balik sudah pernah ibadah haji, maka jangan bilang dia sudah haji. Dia sudah pernah ikut haji, tapi belum terhitung sebagai ibadah haji. Berakal sehat, orang gila boleh nggak? Nggak boleh. Jadi nggak usah dibawa, Bu. Kalau ada tetangganya gila misalnya, ibu banyak duit nih mau umrahin orang, yang normal aja lah, yang berakal, yang sehat banyak, ya kan? Nah, yang gila jangan. Kenapa? Nggak diterima. Terus dia baca apa juga nanti di sana, ya kan? Yang berakal sehat. Kemudian merdeka atau bukan budak. Ya zaman sekarang udah nggak ada budak. Cuman kalau di era saya di Jambi masih banyak budak. Itu budak-budak kecil. Sini juga budak sama anak kecil. Sama di sini budak juga ya. Mampu untuk melaksanakan perjalanan ibadah umroh. Berarti kalau belum mampu, belum boleh berangkat. Gimana caranya biar mampu? Ikut manasik. Jelas. Jadi kalau nggak ikut manasik, kapan mampunya? Iya kan? Ikut aja manasik dulu. Bahkan yang belum daftar sekalipun, ikut aja manasik dulu. Mudah-mudahan dengan ikut manasik akhirnya terbuka untuk berangkat setiap malam, setiap hari untuk berdoa kepada Allah dalam sujud, dalam sholatnya, minta diberangkatkan, dapat rezekinya, insya Allah. Rukun ibadah umroh itu ada yang pertama niat ihram dari miqat. Jadi kita baca niat, ada lafal niat kan di hati, tapi ada lafal yang dianjurkan untuk membaca niat. Gimana yang sudah pernah umrah siapa? Labbaika Allahumma umrota. Labbaika Allahumma. Buka. Buka. Bukunya mana? Hah? Umrah. Kering. Kacamata. Kacamatanya nggak dibawa. Nggak dibawa, lupa. Kasihan. Aduh. Labbaik Allahumma umrah. Labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma umrah. Kalau disambung labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma umrah. Labbaik, apa arti labbaik? Aku ini panggilanmu ya Allah. Ini kan panggilan Allah, undangan Allah. Masya Allah, kita jadi tamunya Allah. Yang kedua, tawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Nggak boleh meninggalkan tawaf. Kalau umroh ya wajib tawaf. Tawaf itu justru ganti dari salat ketika kita masuk ke Masjidil Haram. Ada tawaf qudum. Tawaf qudum itu tahiyatul masjidnya kita kalau di masjid-masjid sini. Kan tahiyatul masjid 2 rakaat salat ya kan? Nah, kalau di Haram beda. Sampai di sana tidak ada salat tahiyatul masjid ketika pertama kali menginjakkan kaki kita ke rumah Allah tersebut. Tapi diganti dengan tawaf qudum. Kita mau umroh, ada tawaf di situ. Tawaf sunnah. Dianjurkan bahkan masuknya dari babus salam. Walaupun boleh saja masuk dari pintu yang lain, tapi sangat dianjurkan. Yang ketiga, tidak boleh ditinggal dalam pelaksanaan umrah adalah sa'i. Tulisannya sa'i. Apa sa'i itu? Berjalan kaki atau berlari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah dan sebaliknya sebanyak 7 kali dan berakhir di Bukit Marwah. Maksudnya ini Bukit Safa, di situ Bukit Marwah. Mulainya dari Safa ke Marwah 1 kali. Itu hitungannya 1, bukan bolak-balik 1, udah ke Safa Marwah lagi 1. Wah, nggak diterima. 14 kali jadinya. Tapi sa'i itu adalah
kita berlari kecil, nggak usah mentang-mentang atlet lari kencang larinya. Lari kecil, kayak maraton gitu ya. Lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah 1, balik ke Safa 2, ke Marwah lagi 3, ke Safa lagi 4, ke Marwah lagi 5, ke Safa lagi 6, ke Marwah terakhir 7. Selesai. Apalagi tahallul deh, atau menggunting rambut sebanyak 3 helai rambut minimal. Tahallul minimal menggunting 3 helai rambut. Nah, ini tahallul. Kemudian syarat yang kelima atau rukun yang kelima adalah apa? Batu. Itu baterai. Mana? Ganti aja biar gak bergerak. Jadi batu. Ya, tertib tidak membuat kegaduhan. Tertib ini sebenarnya ada 2 macam. Tertib dalam pelaksanaannya tidak membuat kegaduhan, atau tertibnya sesuai dengan urutannya tadi. Tertib dan seperti kita wudu kan harus tertib juga. Nggak boleh wudu tiba-tiba tangan dulu baru muka. Awas saya tadi itu ulah muka ulah tangan lah. Asap mah langsung. Atau kepalanya dulu yang disapu. Baru mukanya, baru tangannya, baru kaki. Nggak boleh. Atau dibalik, kaki dulu, kemudian kepala dan telinganya, kemudian tangan, baru muka, biar keren. Itu mah bukan keren. Jadi urutannya, jadi jangan tiba-tiba sampai sana langsung tahlul, ngapain? Itu tertib seperti itu. Jelas ya? Ya. Ini dari sekarang niatnya dipasang. Ya Allah, kamu berkat umroh ya Allah. Amin ya Allah. Minta sama Allah dalam setiap sujud. Kata Rasulullah, inna aqraba ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'aksiru fihi du'a. Sesungguhnya paling dekat antara hamba Allah dengan Rabbnya saat dia sedang bersujud, maka perbanyaklah berdoa dalam sujud tersebut. Nah, tawaf Bapak Ibu semua, kita dianjurkan berzikir selama tawaf itu, walaupun tidak ada zikir wajib. Bunyi yang wajib nggak ada. Zikirnya apa? Boleh subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Atau sampai Allahu akbar aja boleh juga. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Atau kalimat yang lain, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Atau istighfar, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, astaghfirullah wa atubu ilaih, boleh. Atau mendoakan, boleh juga. Doain orang tua, rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak harus angkat tangan, tawaf aja, biasa aja tawaf, cuma mulutnya yang membaca. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Saya tawaf waktu melaksanakan ibadah haji tahun 2003 dulu. Itu tawaf pertamanya full doain orang tua saya, karena baru saja orang tua saya, ibu saya saat itu meninggal dunia sebelum ibadah haji meninggal. Jadi saya nekat, pokoknya berangkat haji mau saya doain di Mekah, mau saya doain saat tawaf itu. Niat saya, Allah sampaikan alhamdulillah. Akhirnya malamnya itu saya bermimpi, masya Allah ya, bertemu ibu saya pakai pakaian putih, bersih pakaiannya, tersenyum, masya Allah, bahagia, tapi sambil makan rujak. Ngidam itu dia tuh, makan rujak, ya buah-buahan kan surga memang banyak buah-buahan ya kan. Nah, kalau penafsiran saya, mudah-mudahan beliau memang benar layak menjadi hamba Allah calon penghuni surga insyaallah. Amin. Ya Allah. Jadi kita semua nanti bisa bertemu semuanya di sana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi doa boleh, tapi ada doa khusus, yaitu saat kita melewati
Ruknul Yamani sampai Hajar Aswad. Kan muternya bukan kayak putaran jam. Muternya kan dari kiri ke kanan. Gini ya. Terus berlawanan arah jam. Nah, nanti sampai rukun Yamani, nah ke bucu yang sebelahnya, pojok sebelahnya yaitu Hajar Aswad. Nah, itu doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Coba Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wadhilnal jannata malam bro. Nah, kita boleh tambahkan doa lain setelahnya, tapi yang paling dianjurkan itu doanya. Iya. Itu doa yang paling dianjurkan dan nggak boleh ditinggal, nggak boleh nggak baca sama sekali. Nggak boleh nggak baca doa itu harus baca. Nah, itu dianjurkan, bukan dianjurkan lagi, termasuk rukun dalam tawaf itu sendiri. Di dalam tawaf pun ada rukunnya gitu ya. Nah, kemudian kalau kita sudah melewati Hajar Aswad yang tadi mulainya dari Hajar Aswad juga selurusan itu, kita mulai sudah berdiri dari sana, kemudian nanti pas kita melewati untuk putaran kedua, putaran ketiga, setiap melewati kalau kita bisa mencium, Masya Allah, kita cium Hajar Aswad. Mudah-mudahan yang mencium Hajar Aswad itu insya Allah sebagai tanda lah, sebagai tanda calon penghuni surga Allah SWT. Amin. Mencium wanginya Hajar Aswad, insya Allah akan mencium wanginya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Pada saat tawaf. Ya, dan pada saat tawaf ya kan. Nanti kalau misalnya kita agak jauh jaraknya kan nggak nyampe nih, ya kan? Nggak boleh tadi. Nggak boleh karena ada wangi. Wangi nggak boleh. Ada minyak wangi nggak boleh kalau pada saat tawaf. Setelah tawaf boleh, karena pada saat sa'i kita nggak boleh kena wangi-wangian, bayar dam gitu. Oh, itu ada dikasih wangian ya? Iya, udah dikasih minyak wangi mas. Iya, dikasih wangian. Tapi gini, yang saya tahu tawaf itu ketika melewati. Tawaf sunnah mungkin boleh ya? Ya, ini kan tawaf sunnah mungkin. Iya. Tawaf sunnah. Jadi setiap melewati itu kalau bisa mencium, lebih afdal mencium daripada hanya melambaikan tangan. Nah, kalau enggak, kita hanya melambaikan tangan aja. Sekarang kan kita mencium, gitu ya. Itu sunnahnya seperti itu. Jadi bukan lewat-lewat aja, bukan. Bagaimana kalau batal? Misalnya ketika muter satu dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad satu, ke Hajar Aswad lagi dua, ke Hajar Aswad lagi tiga, ke Hajar Aswad lagi empat, bahkan sudah yang ke-6 nih. Ke Hajar Aswad lagi 6. Sudah 5, sudah 6. Nah, mau ke-7 batal. Apakah harus mengulang dari awal atau hanya mengulang satu putaran saja? Cukup putaran yang 7 saja yang diulang. Ambil wudhu. Kata para ulama, enggak perlu mengulang. Itu kemudahan dalam syariat kita, Masya Allah. Ada yang bilang, oh harus diulang. Enggak, pendapat yang paling kuat adalah tidak mengulang. Cukup mengulangi yang terakhir aja. Karena yang ke-7 belum selesai. Ini beda dengan sholat. Sholat kalau batal ulangi dari awal. Sholatnya 4 rakaat, rakaat keempat, tasyahud akhir lagi. Batal. Gimana tuh? Ya ulangi. Itu sholat. Beda dengan tawaf yang lebih lama, lebih panjang, lebih capek. Apalagi yang usianya sekian gitu ya. Nenek-nenek, kakek-kakek kalau ngulangi takut pingsan. Nah, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka cukup yang diulangi yang batalnya aja. Yang batalnya berarti putaran ke-7 ya berarti dari putaran ke-7 langsung putaran ke-7. Kalau misalnya putaran ke-5 sudah batal, berarti ngulangnya dari ke-5 aja. Ntar batal lagi yang ke-6 misalnya atau yang ke-7, nggak apa-apa. Wudhu lagi yang penting. Wudhu lagi, lanjut lagi. Yang tadinya batal ke-5, wudhu lagi, ulangi dia ke-5. 5 lewat, sekarang yang ke-6. Batal lagi
lagi, wudhu lagi, ulangi yang keenam, yang ketujuh, batal lagi, nggak apa-apa, boleh, sah hukumnya, gitu ya, itu tawaf. Nah, jadi setelah tawaf 7 kali, nah di sini nih kita dianjurkan untuk sholat sunnah ya. Kita sholat sunnah di makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu bukan kuburan, bukan makam. Makam Ibrahim bukan makam kuburan itu. Nanti kita kira, wah ada kuburan Nabi Ibrahim di depan Ka'bah. Bukan, itu bekas injakan kaki pertama Nabi Ibrahim alaihissalam saat membangun Ka'bah. Bayangin Bapak Ibu, sebesar apa Nabi Ibrahim itu? Itu injakan kakinya saja di situ. Besarnya Ka'bah sebesar apa? Ya enggak? Ya Allah. Sampai itu. Badannya berarti sangat besar sekali. Karena memang ahli surga ketika diturunkan oleh Allah ke dunia, yaitu Nabiullah Adam alaihissalam, pertama kali tingginya berapa kata Rasulullah? 60 dira'an, 60 hasta, atau kalau meternya sekitar 32 meter kurang lebih. Tingginya sekitar 32 meter. Tinggi ya? Nah itu Nabi Adam alaihissalam sebesar itu. Lama-lama mengecil, nah sampai kayak kita ini. Sampai akhirnya semeter setengahnya nggak nyampe. Saking kecilnya. Sepedanya di seluruh kelapa. Nah itu dia. Di sana bundaran juga. Ada ya? Ada. Jadi kita melaksanakan ibadah ini, niatkan, lagi-lagi balik ke niat. Mau ngapain? Mau mencari ridha Allah. Bukan mau pamer. Nanti bawa handphone, kemudian live, siaran langsung. Lagi tawaf nih, lihat nih, gitu. Astagfirullah. Ngapain? Ustadz jangan live ya. Enggak lah. Insyaallah enggak. Saya yang melarang orang live ketika umroh dan bahkan haji dan umroh. Kalau saya melakukan, besar dosa saya. Saya melarang. Setiap saya mengisi saya negur. Saya ya. negur. Harus ditegur. Setiap saya mengisi manasik haji dan umroh itu saya ingatkan agar tidaklah melaksanakannya saat itu kita melakukan live streaming, lagi sholat, syuting sendiri gitu kan, lagi tawaf, syuting sendiri, lagi sa'i ini. Astagfirullah. Setelah saya mah nggak apa-apa ya. Setelah itu ya tergantung lagi. Saya khawatir rusak niatnya, rusak ibadahnya. Kita sudah mengeluarkan uang, mengorbankan waktu dan tenaga juga. Kalau nggak diterima, nyesel nggak? Nyesel. Iya, zaman sekarang kayaknya saya. Foto-foto disimpan-simpan aja, boleh-boleh aja. Nanti mau dilihatin ke saudara boleh. Kalau di-share, saya masih khawatir. Kalau saya boleh nggak? Kalau saya boleh nggak live setelah tawaf? Ya terserah, itu kan masalah kembali ke niat masing-masing. Siapapun, mau saya, mau Pak Haji, mau Bapak Ibu semuanya, terserah. Ya nggak? Buat kembali dagang. ke Lab. niat masing-masing. Bukan begitu. Kembali ke rumah masing-masing. Nah, buat jadi kembali dagang. ke niat. Kalau beliau sebagai apa istilahnya? Pensiar Baitullah. Pensiar Baitullah mungkin perlu dokumentasi. Saya pun juga dikasih amanah untuk menjadi mutawifnya atau tour leadernya. Juga nanti kita perlu dokumentasi. Ada saatnya. Tapi jangan pas rukun-rukun. Ada saatnya nanti kita dokumentasikan sebagian saja buat bukti bahwa perjalanan ini memang terlaksana. Ini nggak bohong-bohongan gitu lah. Ini bukan hanya katanya atau hanya gambar yang diedit, enggak. Memang ada, kan? Bukti, nggak ada masalah. Yang penting niat. Niatkan hanya mencari ridha Allah melaksanakan ibadah tersebut. Jangan ada sombong, riya, takabur, ujub dan sifat-sifat lainnya yang merusak ibadah kita. Nauzubillahi min dzalik. Ya bolehlah buat kenang-kenangan disimpan, ya kan? Tapi hati-hati, nggak perlu kita ketemu setiap orang
kenalkan nama saya. Saya sudah pernah umroh 15 kali. Astagfirullah. Ngapain? Nah, ini nggak perlu. Apalagi sampai buat kartu nama tertulis catatan kaki di bawah kartu nama. Bukan cuma buku ada catatan kakinya. Kartu nama pun pakai catatan kaki. Haji 8 kali, umroh 16 kali. Astagfirullah. Nah, ini nggak ikhlas nih. Ini niatnya riak. Alhamdulillah. Dah. Niatnya mencari doa Allah agar diampuni dosa-dosa kita. Amin ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Karena kata Rasulullah, dari umrah ke umrah lagi dosa akan terhapus Bapak Ibu. Amin, amin, amin. Jadi misalnya Bapak Ibu pernah umrah 2015, sudah lama nih. Sekarang umrah lagi. Maka dosa-dosa dari 2015 sampai tahun 2022 ini terhapus Bapak Ibu insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Niatkan itu tuh cari doa Allah biar dosa diampuni sama Allah. Dia dihapus dosa kita. Wajib umrah. Sedangkan wajib umrah itu melakukan niat ihram, umrah dan miqat, lalu meninggalkan larangan selama melakukan ihram. Jadi ada niat ihram umroh dan miqatnya. Nanti tinggal ikutin pembimbingnya. Jangan buat sendiri miqatnya. Oh, saya mulai dari sana aja. Ini masa enaknya. Ada aturannya. Ada miqat yang sudah ditentukan dalam syariat ini. Gitu ya. Langkah dan urutan melaksanakan umroh. Yang pertama berangkat menuju miqat. Insya Allah nggak sendirian. Berangkat sama-sama menuju miqat dan sudah menggunakan pakaian untuk ihram. Pakaian ihramnya ini nih ada nih. Ke depan. Ayo Kang Didit. Dites, dicoba dipraktek dulu nih. Gimana cara pakai pakaian umrohnya? Jangan juga nanti kebalik pakaian umrohnya. Bagian umrah ini yang pertama pastikan kan sudah disiapkan ya. Insya Allah ini adalah pakaian yang sesuai sunnah, yaitu tidak ada jahitan. Ada dua. Itu anggap yang atas aja, anggap yang bawahnya sudah dipakai. Kan udah pakai kain sarung tuh. Nggak usah dibuka kain sarungnya. Geser sini, geser sini, geser ke sini. Sini, ke tengah. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mau berangkat umroh. Ya, pakaian umroh itu ini cukup ditutup aja, nanti ditutup aja dulu gitu ya. Kan ada dua kan, Ustaz, dua itunya. Kayaknya dua kan. Ya, kan ada bawahan ya kan. Nah, ini bagian atas. Anggapnya udah bawahnya udah. Bawahnya anggap udah. Oh iya, satu lagi. Nah, itu tuh. Nah, sekalian dipakai. Bawahnya dulu. Kan. Oh, sini kan. Lihat di Ide di sini nih. Soalnya itu kasnya. Ini ya. musim pondor. Iya. Jadi pada saat kita mau umroh, saya sini, saya. Lihat. Lihat. Dilihat. Lihat sini. Ini ada syutingannya nih. Sini dong. Ngomong atuh Tan. Iya. Geser sini dikit. Sedikit. Nah, biar lihat. Nah, pada saat kita mau ke mikot itu adalah tempat yang sudah ditentukan untuk pengambilan umroh. Nanti mikotnya ada dijelaskan di situ. Mikot kita itu ada dari Jeddah, ada Siti Aisyah atau disebut dengan Tanaim, ada Hudaybiyah, kemudian ada Jirona, kemudian ada Bir Ali. Nah, nanti tanggal 23 Desember kita berangkat itu dari Jakarta ke Jeddah dan langsung
ambil mikot. Jadi nanti Bukan semua bulu-bulu itu dicukur habis, terutama bulu apa? nah, burung. Nah, burung. Nah, jadi pada saat kenapa harus dibersihkan? Ihram ini terbuat dari bahan handuk. Jadi kalau seandainya kita masih panjang itu nanti akan gatel ya, karena perjalanan dari Jeddah menuju Mekah itu kisaran 1,5 jam. Itu kadang-kadang kita garuk-garuk, kemudian sengaja nempel, itu udah melanggar larangan ihram. Karena kalau sudah di Jeddah udah niat semuanya termasuk ibu-ibu itu harus menjauhi dari larangan umroh itu sendiri, ya. Nggak boleh nyubit, nggak boleh gibah, nanti ada di situ dijelasin oleh Ustadz. Kemudian tidak boleh nyakitin sendiri, tidak boleh nikah. Tuh. Kemudian artinya nikah itu di situ berhubungan badan ya. Kemudian ada wali nikah juga itu, menikahkan juga nggak boleh. Pakai wangi-wangian juga nggak boleh. Nah caranya itu untuk laki-laki seperti begini, karena kondisinya laki-laki beda dengan perempuan. Kalau laki-laki itu tidak menggunakan sehelai benang pun di dalamnya, karena ini pakai ihram. Nah caranya begini, kemudian kita lipat. Nah baju ini nanti kan saya berangkat, nah tinggal seperti begini. Nah itu cara menggunakan ihram. Sekarang jongkok, burungnya kelihatan nggak? Kalau salah kelihatan Bapak Ibu. Tapi ulah gegabah ulah jongkok. Nah, nggak apa-apa, jongkok aja karena ini udah bagus. Jongkok aja jongkok. Nah, yang salah jongkok aja. Nah, enggak ada biasa. Nah, kelihatan enggak? Ulah gitu. Ya, enggak, karena aman. Ya, karena aman. Nah, kemudian karena di Desember itu kita ini biasanya di Desember itu saya berkali-kali di Desember itu jemaahnya sama dengan haji, padat banget. Jadi takut berbahaya di itu. Ada yang begini saja boleh. Kalau saya itu menekankan mana yang kanan kan? Nah, naik ke atas. Sebelah. Oke. Nah, kalau saya diambil dari sini. Gak enak soalnya ini kiri. Oke. Masuk ke kanan. Nah, ini boleh dipanjangkan dari sini. Nah, ini panjang dari kiri. Kalau untuk laki-laki masuk ke sini kan? Nah, Ya, karena kebalik. karena di Kanan yang kebuka harusnya. iya gini. Ini yang kiri dong, Pak. Kiri. Coba. Kanan dong. Ini. Salah. Enggak. Kanan yang kebuka. Pengennya kiri. Oh iya. Nah, gitu. Ya. Kayak gini. Iya. Jadi ini tuh ditarik di belakang. Nanti dibantu di sana. Karena pada saat kita desek-desekan itu kita nanti injak-injak. Makanya nanti yang alhamdulillah tahun ini Bu Cici mendampingi orang tua luar biasa, tepuk tangan. Itu ibadahnya sangat luar biasa, bisa beriktikaf, bermunajat depan bait Allah sambil menggandeng kedua orang tua. Itu luar biasa. Enggak ada bandingnya Bu Cici. Jadi posisi menggunakan ihram ya. Ya. Jadi ke bawah. Nah, ini coba. Nah, ini nanti masukin aja ke sini. Iya. Nah, ini juga dimasukin. Istilahnya apa? Ittibah ya, ittibah. Jadi nyaman. Ada cacing. Laki-laki itu. Nah, Kalau perempuan mah biasa pakai mukena aja. kalau mau kena Pakai mukena. perempuan, jadi perempuan itu aman. Harus rapi perempuan. Pakai celana sempak gitu. Ya, tapi lebih afdal begitu. Perempuan mah rapi, Bu Etin. Ya, ini yang saya mau jelaskan bahwa ketika pakaian yang begini ini paling disyariatkan disunnahkan adalah ketika tawaf qudum saja. Ketika tawaf biasa itu pakaian menutup kata para ulama biasa saja. Tidak ada Pak Ihram. pakaian ihramnya biasa aja.
Nah, ini yang dianjurkan. Hati-hati jangan kebalik ya. Ya. Kebalik. Gini. Ini pertanyaan beliau tadi, pakai ikat pinggang, ada ikat pinggangnya enggak? Ada. Udah dapet. Ya kalau Abdolnya nggak pakai. tapi kalau ada lebih aman. Karena Ustadz, saya juga kan sering lihat ya, semua rata-rata caci yang zaman dulu itu kan ada jahitan dia. Iya. Kalau yang dulu yang gede itu ada jahitannya. Ada jahitannya. Nah, mungkin sekarang ada yang sudah dibuat tanpa jahitan gitu ya. Ada jahitannya. Ada jahitan juga. Kan ada kantong. Ada kantong iya, nggak mungkin nggak dijahit. Udah dibuka ada kantongnya kan? Iya. Gitu. Itu masalahnya. Tapi hampir semua jemaah haji pakai itu. Gimana? Iya, tapi memang takut melorot. Tapi kalau saya waktu melaksanakan ibadah ini, alhamdulillah nggak saya pakai. Terus pakai apa Ustadz? Itu aja saya kencangin. Iya, itu saya kencangin. Ikatnya saya dikencangin. Saya kecilin dulu perut saya, pas ikatnya. Nanti sudah selesai, baru lepas. Udah kencang. Jadi caranya kecilin dulu perut waktu kita masangnya itu. Kecilin perut. Nah, kalau udah kecilin perut, udah di rapat, udah lepas, kencang. Kompres dia. Nah, dan itu aman. Jangan kayak teman saya. Tapi memang teman saya ini mungkin pelajaran dari Allah. Ini bukan cerita ngarang-ngarang ya. Jadi teman saya ini ada kebiasaan yang buruk sebelum ibadah haji dan umroh dilaksanakan waktu itu bareng tahunnya sama saya. Apa kebiasaannya? Nah, kebiasaannya ini yang saya ceritakan. Kita nggak sebutkan namanya, yang penting ya kan, ini contoh aja. Jadi saat melaksanakan lempar jumroh, tapi kejadiannya waktu lempar jumroh kejadiannya. Lempar jumroh itu bagian bawah keinjak orang. Lalu Lepas dong. Jadi dia nggak punya pakai apa-apa kan? Astagfirullah. Ketika dia mau tangkap, ditendang orang lagi, tambah jauh, begini-gini lagi dia. Astagfirullah. Untuk mengejar kain umrohnya tadi. Sudah hampir dapat lagi, mau diambilnya, ketendang orang lagi. Bukan saya sengaja, bukan. Jadi itu takdir Allah SWT. Allah kasih pelajaran buat beliau. Ya harus istighfar banyak-banyak memang. Makanya kita sebelum berangkat kalau bisa sudah Allah ampuni dosa-dosa kita. Kita istighfar sebanyak-banyaknya. Kenapa? Khawatir kalau dibayar di sana nggak sanggup kitanya. Mendingan kita istighfar dulu di sini sampai Allah benar-benar mengampuni dosa kita sebelum berangkat. Amin ya rabbal alamin. Karena teman saya ceritakan tadi, itu kerjaannya kami mahasiswa di Al-Azhar ke Indonesia itu, kalau temennya yang satu apartemen ya, satu mes itu ketika keluar kamar mandi dia kelorotin handuknya. Siapanya? Teman saya tadi yang begini kejadian waktu haji. Nah kerjaannya begitu tuh, hobi banget dia ngelorotin handuk temennya yang baru selesai mandi. Akhirnya dibalas sama Allah. Mungkin beliau lupa bertaubat kepada Allah dulu, minta maaf ke teman-temannya, lupa, langsung berangkat ibadah haji dan umroh. Saat lempar jumroh Allah kasih pelajaran. Allah bikin yang mungkin malaikat yang pelorotin. Bahkan dia malu sekali karena ribuan orang yang melihat. Ya Allah, akhirnya dia nunduk, tutup pakai tangannya sambil dia merangkak begitu. Astagfirullah. Yang lain teman-teman kami ada yang melihat mau bantu nggak bisa, akhirnya jadi lucu, ketawa juga jadinya. Ya mau gimana coba, mau bantu nggak bisa karena ramai banget. Orang pun yang nendang itu nggak sengaja, nggak tahu karena sangat ramai sekali. Nah jadi satu-satunya cara kita agar kita mudah-mudahan nanti berangkat dan melaksanakan ibadah di sana itu dengan lancar, tidak ada halangan, tidak ada kejadian yang buruk terhadap diri kita. Amin. Maka kita bertaubat dulu kepada Allah sebelum berangkat. Amin, ya. Banyakin istighfar sampai kita menangis, minta sama Allah ampunan Allah dari semua dosa. Makanya kita dianjurkan minta maaf kepada semua orang yang pernah kita sakiti, apalagi keluarga. Kita minta maaf dulu. Mudah-mudahan tidak dibalas di sana nanti, tapi sudah diampuni dosa-dosa kita semuanya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Setelah berangkat menuju miqat dengan sudah siap menggunakan pakaiannya ya, gitu. Kemudian mandi dan kemudian berihram, melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat.
Kemudian niat umrah, labbaik Allahumma umratan. Coba, labbaik Allahumma umratan. Lagi, labbaik Allahumma umratan. Jemaah menuju Mekah untuk melaksanakan tawaf 7 kali. Kan tadi sudah dijelaskan, tawaf itu 7 kali. Nggak usah sok kuat, jadi pengen 10 kali. Pengen lebih nggak bisa, karena memang aturannya seperti itu, 7 kali saja. Kemudian juga jemaah akan melaksanakan sa'i 7 kali juga dari Safa dan diakhiri di Marwah. Safa ke Marwah 1 kali, kemudian balik ke Safa lagi 2 kali, ke Marwah lagi 3 kali, ke Safa lagi 4 kali, ke Marwah 5 kali, kemudian sekali lagi kita balik lagi ke Safa 6 kali, ke Marwah 7 kali. Selesai. Nah, dan jemaah melaksanakan tahallul setelah itu, artinya umrah sudah selesai. Nah, inilah amalan yang Masya Allah pahalanya mendekati haji. Oh, dapat haji pahalanya? Iya, kalau Ramadan kita melaksanakannya. Mau nggak nih? Kita umrah lagi nanti Ramadan akan datang kalau banyakkan umur kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kalau bisa kita itikaf sekalian, itikafnya di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, Masya Allah. Nah, ini luar biasa pahala umrah saat ibadah haji itu, kata Rasulullah, bukan hanya seperti ibadah haji. Umrah di bulan Ramadan bukan hanya seperti ibadah haji, tapi hajinya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Rangkaian nomor 2 tadi mandi kemudian apa namanya? Ya, apakah itu ada niat tertentu atau hanya mandi sekedar mandi doang itu? Apa ada niatnya? Ada. Nah, ya, kan kita sudah sampaikan tadi bahwa itu kan ada niat mandi karena memang umroh. Jadi bukan mandi asal mandi. enggak, maksudnya niat. Maksudnya gimana? Niatnya seperti apa gitu kalau ada niat tertentu? Kan gini, sebenarnya niat itu memang ada hanya di hati saja. Tapi tapi ada sebagian amalan dianjurkan untuk melafalkan niat yang dibaca saat melaksanakannya. Makanya kita kalau mandi, apalagi untuk umroh, tidak di dalam WC. WC itu kan nggak boleh mengucapkan. Kalau yang paling afdol itu mandi di tempat mandi aja. Ya kan, buang air di tempat buang air aja, wudhu tempat wudhu aja, seperti rumahnya Rasulullah SAW. Beliau itu rumahnya mungil, sederhana, kecil, tapi terpisah. Tempat wudhu khusus, tempat mandi khusus, dan tempat buang air juga khusus. Bedanya dengan kita yang lebih keren adalah 3 in 1. Di situ buang air, di situ mandi, di situ wudhu. Nah, sebenarnya yang paling afdal terpisah tempatnya. Jadi ada niat umroh mana kalimat Yang mana? niat mandinya? Oh, nawaitu gusla lil ihram ta biha lillahi ta'ala. Kedengaran nggak? Kalau tes ini mati lagi. Lil ihram. Nawaitul ghusla lil ihrami. Bisa lil ihram ta bisa. Lillahi ta'ala gitu aja. Lillahi ta'ala juga. Karena memang sebenarnya niat di hati yang paling penting, makanya orang bisu pun boleh melaksanakannya. Kalau nggak bisa dengan pakai bahasa Indonesia aja, niat saya mandi ihram karena Allah. Iya, bahasa kita Boleh. aja. Kan itu niat emang harus paham juga. Jangan kita nggak paham juga ucapinnya gitu kan. Ya seperti niat sholat lah. Orang nggak baca pun niatnya karena di hatinya Allah sudah tahu dia mau sholat apa. Hanya sebagian ulama berpendapat untuk menegaskan, untuk meyakinkan, memantapkan ibadah tersebut sehingga dibaca itu lebih yakin bahwa itulah sholat yang sedang dilaksanakannya. Itu itulah yang habis. diniatkan. Itu Habis nih kayaknya. nyalain. Tes, hidup. Tes. Apa itu yang Baru kok batunya. Enggak, itu menyala. Coba sini. tuh, nggak hidup mati tuh. Tapi lampunya ada. Ini
Halo. Itunya kali. Nyala. Halo. Halo. Bagus yang ini berarti alkali. Baru Bagus yang tadi. Iya. Oke, jelas ya ini ya urutannya. Kalau mandi memang wanita dan laki-laki niat ya. Kalau misalkan kayak adus junub, ini mah ihrom. Nawaitu gusla lil ihromi atau lil ihrom ta boleh ihromi lillahi ta'ala. Niat di hati juga itu, niat saya mandi ihrom karena Allah gitu. Nah, ini kan seharusnya kan untuk mikot itu kita mandinya di mikot ya. Artinya di tempat yang memang sudah ditentukan oleh para ulama untuk pengambilan umroh atau haji. Nah, itu mandinya cukup di maktab aja di hotel. Boleh di hotel mandi langsung pakai ihram. Jadi kita langsung nanti ke mikot langsung niat umroh di mikot itu. Tadi kan mikotnya udah ditentukan ya. Untuk Desember kita di Jeddah. Di Jeddah kita udah punya mikot itu, Ustadz, udah niat umroh. Kalau mau di pesawat berabe gantinya. Jadi udah di bandara aja. Nanti ke WC semuanya. Inwan itu WC mandi kaku. Makanya tidak dibaca dengan lantang atau dilafalkan dalam WC. Jadi kita nggak ngobrol dulu. Enggak, di Jeddah kita turun pesawat langsung ihram, Turun dari pesawat. langsung niat. Karena kita menuju Mekah karena kepulangan kita dari Madinah. Ada juga yang memang berpendapat bahwa berarti. mikotnya itu mulai dari ada tempat yang disebutkan ketika di pesawat, ada juga Yulamlam ya. Iya, yang lam. Nah, cuman ini ada ijtihad ulama. Itu sebenarnya ijtihad ulama. Kenapa ya? Karena mengingat tempatnya tadi, tempatnya tes. Oh itu jauhin dengan mic itu kali. Enggak ada pengaruh tuh. Tes. Tadi bagus ya? Tes. Bismillah. Coba. Bismillah. Tes. Hampir. Bismillah. Nah, ya. Itu masalahnya, berarti di situ masalahnya. Itu masalah apa tuh? Masalah keluarga. Janganlah. Ada masalah keluarga, nggak boleh mau umroh itu nggak boleh bermasalah dengan keluarga. Oke, siap coba. Tes. Bismillah. Kan sudah saya anjurkan beli baru. Oh iya. Oh ini empat namanya. Murah harganya. Murah berapa? Nanti saya sampaikan semacam. Siap coba beneran. Tes. Bismillah. 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 Tes. Bismillah. 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 Tes. Bismillah. Panjang ya. Di situ. Tes. Tadi bisa. Bismillah. Tes. Tes. Bismillah. Bismillah. Tes. Bismillah. Tes. Bismillah. Dicoba terus sampai sukses, sampai sembuh. Tes. Bismillah. Coba. Ya, tes. Bismillah. Baterai apa? Tes tadi ya. Ini masih hidup. Masih hidup. Baterai nyata. Tes. Coba ganti ada yang baru di laptop. Coba itu dua. Tadi kan itu baru tuh yang itu. Habis Tes. tadi baru. Bismillah. Tes. Bismillah. Tes. Tuh, kalau air baterai biasa kalau mendekatin dia bisa. Kira situ tuh ya. Baterai itu udah diganti belum? Salah. Baterai mic. Nah, Udah ganti belum baterai? tes. Nih. Coba aja ganti baru nih, ganti baru. Iya, ada baterai.
Lebih aman, lebih jelas. Dua-duanya. Baru kabel. Tadi apa? Iya Pak. Ya, tes bismillah, alhamdulillah. Jadi memang berarti baterainya yang bermasalah, ada masalah sama tetangga kayaknya. Ya Bapak Ibu semuanya, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali. Ini larangan. Ada larangan yang harus diperhatikan dan tidak boleh dilakukan saat melaksanakan ibadah umrah. Yang pertama, tidak diperbolehkan dalam mencabut dan memotong rambut, menggaruk sampai kulit terkelupas dan memotong kuku. Artinya lebih afdal, lebih utama, lebih baik sebelumnya sudah dipotong dulu. Mau potong kuku dulu. Bulu-bulu yang khawatir tercabut gara-gara gatal segala macam dipotong dulu, dicukur dulu, habisin gitu ya. Nggak perlu dijelasin bulunya apa. Nah itu khawatir kita menjadi melanggar saat kita melaksanakan garu-garu, wah kecabut, rontok. Nah itu dia melanggar. Kenapa sama dengan mencabut? Gitu ya, walaupun nggak sengaja ya khawatir nggak diterima. Kalau kita nanti gara-gara kita melanggar larangan atau membayar dam. Siapa nggak bayar dam? Mendingan gak usah melanggar, gitu aja. Kemudian tidak boleh menggunakan wangi-wangian atau parfum, walaupun Bapak Ibu penjual wangi-wangian, penjual parfum, nggak perlu waktu umrah harus dibawa terus parfumnya atau dipakai. Ini contoh loh gitu, nggak perlu. Karena memang tidak diperbolehkan menggunakan parfum atau wangi-wangian. Kemudian tidak boleh bertengkar. Nggak boleh bertengkar. Selama melaksanakan ibadah, udah kita harus jadi orang sabar semuanya. Sabar aja. Sabar itu kan indah. Kapan indahnya? Ya sabar aja. Tidak boleh melakukan hubungan suami istri, walaupun memang berangkatnya suami istri. Betin orang gawat. Jadi tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Dan tidak boleh bermesraan selama melaksanakan umrohnya. Nanti kalau selesai boleh. Kalau belum selesai tidak boleh. Tidak boleh berkata kotor, perkataan yang tidak baik atau bicara jorok, nggak boleh. Makanya dari sekarang biasain kita kalimat yang keluar dari rumah dari lisan adalah zikir, kata-kata yang baik. Nggak boleh ngomong macam-macam. Apalagi sampai sumpah serapah dengan kata-kata atau bahasa yang tidak baik, nggak boleh. Itu orang kalau kebiasaan terucap aja tuh, ya nggak? Makanya dibiasakan sebelum berangkat kita perbanyak zikir, biar lisan kita ini mudah sedikit adalah zikir. Kepleset dikit zikir, istighfar atau kalimat yang lainnya gitu. Daripada mengucapkan kata-kata yang kotor atau yang tidak baik, apalagi sampai bicara jorok gitu. Nah, makanya dibiasakan kata-kata atau kalimat zikir. Lisan kita banyakin zikir, banyakin istighfar. Kalau nggak bayar dam loh, nanti bayar denda. Nah, oke, kita lanjutkan. Tidak boleh menikah atau menikahkan. Tidak boleh menikah. Masih umrah nih, mumpung ada bapak dan ibunya, ada anak ini, nggak boleh.
Atau menikahkan, Papa tolong. Dia sedang melaksanakan perjalanan umroh, sedang melaksanakan ibadah umroh di tengah-tengah gitu kan, atau sedang berjalan menuju ke Masjidil Haram, ada orang tolong Bapak yang nikahkan kami gitu. Nggak boleh. Tidak boleh berburu binatang atau membantu berburu. Nggak boleh berburu atau membantu berburu pun nggak boleh. Berburu berarti kita nyarinya nih sambil jalan nih, sambil bawa apa gitu, bawa senapan atau bawa apa untuk berburu, nggak boleh. Atau ada orang yang berburu kita bantuin, nggak boleh. Tidak boleh membunuh binatang kecuali yang mengancam diri Anda. Membunuh sengaja binatang walaupun semut nggak boleh. Tapi kalau terancam kita, kalau nggak kita bunuh nih, contoh ular misalnya. Kalau kita nggak bunuh, khawatir nih ular berbisa. Kitanya nggak paham, nggak ngerti bisa apa nggak nih ular gitu kan. Nah, kalau kita khawatir, kita takut sepertinya nih ular membunuh kita, ya kita boleh membunuh karena membahayakan. Tapi kalau enggak, mau binatang apa aja, jangan ada lalat, ada apa dibunuh gitu segala macam, nggak boleh. Tidak boleh membunuh binatang. Tidak boleh memotong atau mencabut tumbuhan dan segala hal yang mengganggu kehidupan makhluk di dunia ini. Jadi sambil jalan, ada kadang-kadang orang, ada pohon tuh ditarik daunnya, rontok daunnya, kecabut. Itu melanggar loh. Nggak boleh. Nggak boleh. Saya ingat masih kecil dulu, waktu masih SD ya. Kalau berjalan lewat apa, seneng banget ngerontok-rontokin daun gitu. Kalau lewat terus kena daun rontok gitu. Nah itu nggak boleh. Apalagi sampai mencabut tanaman. Lihat, wah ini bunganya bagus, bawa ke Indonesia, dicabut, nggak boleh. Kurma sedang berbuah. Atas kurma sedang berbuah gitu ya. Tidak diperbolehkan berhias atau berdandan. Nah ini kebiasaan aja nih biasanya. Yang sudah biasa berdandan berhias sudah dibawa nih perhiasannya untuk berhias. Lagi perjalanan umrohnya, berdandan dulu. Bentar, saya sebentar lagi tahu. Bentar, nggak boleh, karena bukan waktunya. Kemudian bagi para pria tidak boleh memakai penutup kepala, pakaian yang berjahit, dan memakai alas kaki yang menutup mata kaki. Itu untuk laki-laki, berarti boleh untuk perempuan. Laki-laki nggak boleh pakai topi menutup kepala, akan topi juga pasti ada jahitannya, ya kan? Kemudian nggak boleh yang berjahit tadi, makanya kalau untuk ikat pinggang yang ada jahitannya, ini meragukan jadinya, termasuk apa enggak? Masalah itu berjahit. Daripada kita melanggar, lebih afdal, lebih aman. Saya bilang tadi, kalau saya pribadi, saya nggak menggunakan ikat pinggang tersebut, tapi saya kencangkan, saya sempitkan dulu, saya kecilkan perut saya, kemudian saya ikat kain ihramnya dengan bagus, dengan baik gitu ya, kemudian lepas, udah tuh aman. Nah, gitu. Jadi yang penting yang benar pemasangannya, jangan terlalu menjulur ke bawah juga, keinjak nanti bahaya. Atau alas kaki yang menutup mata kaki seperti kaos kaki atau sepatu dan lain sebagainya. Kemudian untuk para wanita tidak boleh menggunakan penutup wajah dan mengenakan sarung tangan yang dapat menutupi telapak tangannya. Bahkan bagi ibu-ibu atau wanita, akhwat segala macam, siapapun perempuan, itu yang dilarang, termasuk menutup wajah walaupun pakai cadar. Nanti cadar boleh dipakai kalau udah selesai umrohnya. Tapi saat melaksanakan tawaf khususnya, melaksanakan ibadah umroh ini, nah itu tidak diperbolehkan menutup wajah, karena bagian wajah ini kan dalam sholat saja kita harus memperlihatkan wajah. Begitu. Istri saya pakai cadar, tapi saya larang kalau bisa sholat buka, saya bilang cadarnya. Kenapa? Daripada nggak sah sholatnya. Karena wajah ini termasuk bagian wajib untuk dibuka saat melaksanakan ibadah sholat. Jangan salah paham. Jangan sampai berlebihan. Lagi senang-senangnya pakai cadar nih, wajah cadar terus kemana-mana. Nggak sah.
Umrohnya nggak sah, tawafnya nggak sah, sholatnya nggak sah. Kalau sholat pakai masker? Nah, gitu. Itu masalahnya. Saya udah pernah bahas itu sebenarnya. Sekarang kalau memang alasannya darurat, apanya yang darurat? Kalau dia batuk-batuk terus, mendingan jangan berjamaah. Ya kan? Sholat sendiri aja. Sholat di rumah aja kalau lagi sakit. Sholat berjamaah di masjid yang lagi sakit lebih baik di rumah. Nggak apa-apa, lagi sakit kok. Batuk-batuk terus, pakai masker kalau batuk-batuk terus saya maklumin. Saya maklum. Tapi batuk enggak, entah apa alasannya, pakai masker sama menutup wajah sama cadar aja disuruh buka saat melaksanakan ibadah tawaf. Nah, umroh ini tidak boleh menutup wajah itu intinya. Karena juga biasanya cadar juga itu ada jahitannya, ya enggak? Nah, ini harus hati-hati. Jadi jangan sampai kita melanggar. Oke ya, jelas larang-larangannya. Kemudian perbekalan yang dibawa jamaah, pakaian secukupnya, nggak usah 3 lemari dibungkus di koperin semuanya. Perlengkapan mandi jangan lupa. Koper dan tas kecil mungkin nanti sudah disediakan, sudah siap, tinggal dibawa saja, diatur baik mungkin pakaian yang dibawa di dalamnya. Sendal jepit atau sendal kulit yang tipis. Udah di-share. Ya, sendal jepit atau sendal kulit yang tipis. Kemudian membawa gunting, obat-obatan pribadi, kain ihramnya jangan lupa. Mukena pun dibawa, sweater atau jaket karena khawatir kedinginan. Itu penting tuh, sweater atau jaket. Hand body, lip gloss atau lip balm, sunblock, Al-Quran, buku manasik umroh, dan uang secukupnya. Sebanyak. Kalau uangnya terlalu banyak, itu lain niatnya. Hati-hati lain niat, salah niat, nanti umrohnya nggak diterima. Niatnya mau bisnis emas, sengaja banyak bawa uang beli emasnya di sana. Nah, itu jangan-jangan sudah ada terbesit di hatinya. Awas nih sebentar. Beda loh, emasnya memang beda. Nah, tambah lagi beda kan. Ngeliatnya, wah, ini emas mana nih? Emas Turki nih. Posisi beli emas, Nen. Hati-hati, jangan salah niat, nanti berubah niatnya. Nah, saya cerita sedikit. Ada orang dari sebuah daerah, saya tahu daerahnya tapi nggak saya sebutkan. Khawatir nanti orang ikut menjelekkan daerahnya juga, karena sebenarnya itu pribadi ya. Jadi orang ini suami istri berangkat ibadah haji dan umroh. Nah, ini tadi yang saya bilang salah niat sampai di sananya. Tadinya awalnya benar niatnya mau ibadah, cuman matanya ketika melihat banyaknya penjualan emas berubah niatnya karena duitnya pun banyak dia bawa. Karena banyak bawa duit, ini kesempatan nih Pak, bilang ke bapaknya, ke suaminya, Pak, kesempatan bisnis emas ini. Astagfirullah, alhamdulillah suaminya ingat. Jangan, kita bukan mau bisnis di sini, kita mau ibadah. Pak, kapan lagi? Astagfirullah. Akhirnya ada satu rukun kalau nggak salah tertinggal. Ibu ini nekat, pada suami udah nggak boleh. Dia nekat tetap, akhirnya mau bisnis emas tadi. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kayaknya lancar-lancar aja di setelah itu gitu ya. Dia nggak ingat kalau dia sudah meninggalkan satu rukun. Nah, saya nggak tahu rukun apa yang disebutkan kemarin di waktu itu. Intinya adalah pulangnya Bapak Ibu. Ibu ini yang tadinya niat mau ibadah lalu berubah niat gara-gara melihat banyaknya penjualan emas. Na'udzubillah min dzalik. Linglung Bapak Ibu. Jadi orang kayak orang gila. Astagfirullah. Nah, itu jadi hati-hati. Jangan salah niat penting banget. Uang secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Ya kalau mau banyak sedekah boleh, silahkan. Yang penting jangan salah niat. Desember mah dingin, nggak mesti kali ya. Kemudian Sunblock.
Jadi umrah yang dilaksanakan PT Farhan Surya Indah ini FSI ya. Miqat Bir Ali, ada miqat Ji'ranah, ada miqat Hudaybiyah. Hudaybiyah tuh Hudaybiyah. Ya, Hudaybiyah. D. Ya. Ganti D. Hudaybiyah, miqat Tan'im atau Siti Aisyah. Nah, ini miqat Bandara Jeddah ini ijtihad ulama. Karena kondisinya seperti itu, orang semua turun di bandara, sedangkan sudah melewati lam ya. Nah, ini masalahnya. Akhirnya karena nggak mungkin lah orang sibuk mandi di pesawat, nanti oleng pesawatnya. Nggak ada air. Gitu kan. Lagian air apa? Mau mandi pakai apa? Tisu. Nah, ya kan di pesawat tahu sendiri lah. Sangat terbatas air itu. Air sangat terbatas sekali. Sehingga nggak mungkin lah kayaknya mandi di dalam pesawat. Jelas ya? Ya mungkin aja cuma 1-2 orang. Habis airnya. Karena memang ada ijtihad ulama bahwa miqat dari Bandara Jeddah pun sebagai ulama berpendapat itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada itu sih ya kapal air. Dulu makan kapal air ya. Ya. Baik, larangan ihram bagi wanita tidak boleh membuka kerudung atau jilbab, tidak boleh. Mana tadi? Kok hilang? Oh, diulang lagi. Baik. Enggak kehapus, tambahin. Oh, ini sudah ini. Udah iya. Atasan dilewatin. Emang. Nah, umrah udah. Ya, dan orang sudah juga. Ya. Nanti Nah. sudah. Ini dia. Waitul ghusla lil ihram. Tak. Apa ihram tak? Nawaitul ghusla lil ihram ta sunatan lillahi ta'ala. Lil ihrami itu enggak apa-apa juga. Enggak, kenapa ada tanya? Tahu dari sono. Salah tulis kali. Iya. Sunnatan lillahi ta'ala. Maksudnya kali tak itu barengan kali. Sama jamak. Enggak, ini kan bahasa Arab sudah jelas gitu ya. Jadi nawaitul ghusla, T-nya kebanyakan tuh, boros. Nawaitul ghusla, G-nya harus kasih H, GH, gehusla, jadi ghusla pakai ghain. Nawaitul ghusla, nanti saya perbaiki insyaallah. Oke, perbaiki ya. Kok dimatiin? Enggak habis. Hah? Habis ini dasar. Oh, Nanti maksudnya ke praktek. ya, nawaitul ghusla lil. Nah, dikasih. Berarti nanti mandinya Ustadz yang praktek itu. Mencontoh. Kalau mandinya masing-masing, ini kan bacaannya doang. Lil ihrami sunnatan lillahi ta'ala. Apa yang dicuci dulu? Nah, itu nanti kita jelaskan, nggak perlu dilihat. Ya, kita terus lanjut. Apa lagi? Sudah cukup? Sudah. Nah, tadi saya belum sampaikan juga apa bacaan saat sa'i. Ketika lari-lari kecil, ya kan? Rabbighfir warham Wa'fu wa takaram wa tajawaz amma ta'lamu ma la na'lamu antallahu azul akram. Kepanjangan. Ada yang singkat yang Rasul ajarkan langsung kepada sahabat. Apa itu? Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Oh iya. Itu enak yang pendek. Ngapain panjang-panjang kalau Rasul langsung kasih contoh? Ya kan? Umi pengen yang panjang. Nah, terserah. Itu kan beda. Mei pengen yang panjang. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Catat tuh yang pendek aja. Yang pendek aja enak nih. Itu panjang. Itu panjang. Di situ panjang. Nanti bisa di grup bisa file ini bisa dibagikan tidak? Bisa. Ya, nanti bisa dijelaskan. Nanti bisa disimpelkan lagi insyaallah. Baru dasar. Kan ini masih banyak. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram.
banyak jadi bacaannya, banyak mengulangnya, itu banyak pahalanya insyaallah tuh. Jadi kita ulangi ya, saya ulangi, nanti lama-lama hafal tuh kalau didengarin terus. Dengarin dulu, nanti hafal tuh, nanti hafal. Dengarin terus sambil ikuti. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. 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 Coba sama-sama. Saya potong-potong. Rabbighfir warham. Rabbighfir warham. Rabbighfir warham. Rabbighfir warham. Rabbighfir warham. 5 kali, 1, 2, 3. Rabbighfir warham. Rabbighfir warham. Rabbighfir warham. Rabbighfir warham. Rabbighfir warham. Lagi 5 kali, 1, 2, 3. Rabbighfir warham. Rabbighfir warham. Rabbighfir warham. Rabbighfir warham. Mantap. Innaka antal a'azzul akram. 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 Coba. Innaka antal a'azzul akram. 5 kali. Innaka antal a'azzul akram. 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 Sekali lagi, 1, 2, 3. Innaka antal a'azzul akram. 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 Gabungkan. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. 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 5 kali. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. 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 5 kali lagi. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. 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 Pelan-pelan.
Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. 5 kali. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. 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 Ya, mungkin untuk malam ini kita batasi karena waktu yang terbatas ya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan kembali pertemuan yang akan datang. Itu nanti akan ada bacaan-bacaan yang saya bimbing insya Allah nanti berulang-ulang sampai kita hafal. Seperti saat kita berada di Marwah ya, saat terakhir sekali di sana apa yang kita baca. Nanti insya Allah kita baca sama-sama. Ini baru permulaan aja nih, mukaddimah pembukaan. Nah, salah satu doa yang enak dihafal karena ini pendek gitu ya, enak dihafal. Saya ambil yang pendek, kalau saya yang pendek aja kalau memang bisa untuk dihafal. Kalau yang panjang ada lagi khusus. Jadi gitu Bu ya. Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Dan mulai besok jogging, lari-lari kecil, nah itu bisa sambil belajar, biasakan baca gitu. Karena itu nanti latihan saat nanti kita melakukan sa'i, itu yang dibaca. Masya Allah. Tapi itu bukan dari awal sampai ujung, kan ada tandanya tuh nanti di tengah-tengah itu. Pilar hijau kan? Nah tuh ada tanda apa? Pilar hijau. Pilar hijau. Pilar sebutannya. Ya. Pilar hijau gitu. Nah, mulai dari situ bukan lomba lari ya. Bukan boleh itu kencang-kencang larinya, enggak. Walaupun ibu-ibu atlet dulunya, ya tetap aja harus lari kecil aja, santai. Sambil baca tadi, Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Nah, Masya Allah ya, mudah-mudahan nih udah mulai terasa nih aura-aura keberangkatan umrohnya insya Allah. Amin. Mudah-mudahan yang rezekinya belum cukup dicukupkan segera oleh Allah, diberkahi oleh Allah, dilimpahkan dan diluaskan rezekinya oleh Allah, dimudahkan semua urusannya oleh Allah. Yang tadinya berangkat niatnya cuma sendirian, insya Allah mudah-mudahan dengan pasangannya, dengan orang-orang yang dicintainya. Yang tadinya umrohnya mau berangkat sendiri, bisa ngajak-ngajak orang, ngajak keluarganya. Insya Allah mudah-mudahan haji dan umroh kita nanti diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah menjadi mabrur, insya Allah kita menjadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Berdoa dulu tadi. Ya kita akan berdoa dulu. Enggak, berdiri aja. Oh berdiri ya. Baik. Nah, yang jelas ini yang bisa saya sampaikan, saya mohon maaf jika dalam penyampaian tadi mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati atau mungkin ada kesalahan, tentunya itu dari saya sendiri. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, doanya kita berdiri menghadap ke Baitullah, anggap ini adalah replika Baitullah ya pada saat kita di sana. Tadi. Lagi ke atas lagi. Nah, tekan ke atas. Iya. Tekan itu adalah. Belum deh. Di itu udah ada, aminkan dalam hati aja. Coba sini. Bapak Ibu, kita berdoa bersama pada malam hari ini manasik untuk dasar kita batasi dulu karena sudah malam.
Pada saat berdoa, Bapak Ibu bayangkan ini adalah replika Baitullah. Tundukkan kepala kita, kosongkan hati kita, datangkan hati kita, kosongkan gelas keilmuan kita. Kemudian Bapak Ibu bayangkan bahwa Bapak Ibu di sini sedang menggandeng kedua orang tua kita, sedang menggandeng tangan suami kita, tangan istri kita. Doa ini nanti akan langsung dipimpin oleh Bapak Ustadz Yasir. Lupa saya, kira saya. Iya ada. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Rabb alam semesta ini. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah menyayangi kami di waktu kami masih kecil. Ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah, dosa yang sudah kami lakukan selama ini berulang kali. Engkau maha pengampun, Engkau maha penyayang ya Allah. Ya Allah, kami mohon kepada-Mu, perkenankanlah kami semua menginjakkan kaki kami di rumah-Mu ya Allah, di Baitullah. Ya Allah, perkenankan kami menjadi tamu undangan-Mu yang istimewa ya Allah. Ya Allah, perkenankan kami bersujud di hadapan-Mu di rumah-Mu ya Allah. Ya Allah, perkenankan kami membawa orang yang kami cintai untuk bersama-sama bersujud menghadap-Mu, memohon ampunan-Mu, mencari ridha-Mu ya Allah, beramal ibadah di Baitullah sebelum Engkau wafatkan kami, sebelum Engkau cabut roh kami dari jasad ini ya Allah. Ya Allah, berikan kami kesempatan itu, kesempatan yang istimewa, agar kami benar-benar mendapatkan ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. Berikan kami rezeki ya Allah, rezeki yang cukup, yang halal dan barakah, rezeki untuk kami berangkat bersama keluarga kami ya Allah. Bahkan kami tidak mau ada yang tertinggal di antara keluarga kami, apalagi yang belum pernah sama sekali menginjakkan kakinya ke tanah suci-Mu ya Allah. Ya Allah, datangkan rezeki dari arah manapun untuk kami bisa berangkat ke tanah suci-Mu. Berikan kami kesehatan, sehat walafiat dari saat ini sampai kami melaksanakan ibadah umrah nanti ya Allah. Bahkan sampai Engkau mengundang kami haji di Baitullah. Ya Allah, seandainya tahun ini, seandainya umrah yang akan kami laksanakan ini adalah ibadah yang terakhir kami lakukan ya Allah, maka jadikanlah umrah ini adalah umrah yang mabrur ya Allah, umrah yang Kau ridai ya Allah, umrah yang menghapuskan dosa-dosa kami selama hidup ini ya Allah. Ya Allah, seandainya ini kesempatan terakhir buat kami, maka mudahkanlah semua urusan-urusan kami, lancarkan semuanya ya Allah tanpa hambatan apa-apa. Berikan kami kesehatan selama kami melaksanakan ibadah kepadamu. Terima amal soleh kami selama melaksanakan umrah ini ya Allah.
dan ijabahlah doa-doa kami yang terbaik yang telah kami panjatkan padamu dan yang akan kami panjatkan nanti di rumahmu ya Allah. Ya Allah, dekatkan hati kami padamu ya Allah. Berikan keimanan, ketakwaan yang dahsyat di hati kami. Tambahkan cinta kami untuk Baitullah. Dan juga kami ingin mengunjungi Masjid Nabi-Mu Rasul-Mu ya Allah. Perkenankan kami ya Allah, agar kami menjadi umat yang di akhirat nanti mendapat syafaat dari Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sampaikan umur kami ya Allah. Sampaikan umur kami untuk melaksanakan apa yang sudah kami niatkan ya Allah. Seandainya memang tidak panjang lagi umur yang Kau berikan pada kami, minimal ya Allah 1 kali ini saja kami beribadah, melaksanakan umrah di rumah-Mu ya Allah, dan menjadi penghapus dosa-dosa kami, dan kami mendapat ampunan dan rahmat-Mu ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, malam hari ini kita sudah selesai melaksanakan manasik, dan insya Allah nanti manasik berikutnya akan diumumkan lagi di grup ya. Nanti kita praktek bersama di sini, bawa perlengkapan umroh gitu, termasuk kain ihramnya. Nanti untuk wilayah Ciamas pada Rencang Tobuaran tempatnya di sini. Mudah-mudahan tidak ada gangguan hujan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau ada yang ditanyakan silakan. Mudah-mudahan kita berangkat. Amin. Bu Cici Dima, Bu Cici, Tenggos, Tesun, Bumar, Betin, Bupur, Mangga Dima, Mam. Ada yang ditanyakan Mangga? Nanti di saya besok di Pandeglang. Ya. Cuman bukan manasik di Pandeglang. Uang. Oh iya. Dompet. Waalaikumsalam. Di Bekasi Utara, Udah dekat rumah Rekor. Nah. Kwitansinya Oh, iya. kemarin hilang. Oh, kwitansi hilang. Jadi kemarin sama ini.